Kedua, ketua seksi bagian bendahara. Kalau bendahara mungkin kita udah paham. Di sini bagian keuangan sudah pasti ya. Kalau bendahara tugasnya adalah penyimpanan. Penyimpanan ini berupa mungkin ya jenisnya uang. Yang kedua pendapatan. Yang ketiga tentunya pengeluaran. Itu adalah salah satu tugas umum untuk seorang bendahara. Yang ketiga adalah tugas ketua keamanan. Jadi ketua keamanan ini tugasnya mungkin selama ini kita udah paham. Cuman di sini kita akan memberikan mereka program atau maaf mungkin bukan memberikan program ya, memberikan wewenang kepada ketua keamanan untuk membuat program khususnya di lingkungan RT 01 dengan catatan setiap program yang akan dibuat oleh ketua keamanan ini pertama dibicarakan dulu dengan tingkat ketua RT atau perangkat. Yang kedua, kalau memang program ini agak sedikit ada mungkin bertentangan dengan masyarakat, mungkin ada yang membebani masyarakat, kita akan melakukannya dengan rapat bersama sehingga program ini layak dikerjakan. Atau contoh mungkin kita mau ronda nih, program ronda, melapor ke Pak RT ronda, ternyata masyarakat yang mau ronda, yang maunya udah kita gaji sapam. Itulah salah satu contohnya yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, menyelesaikan setiap permasalahan yang berhubungan dengan keamanan di lingkungan RT 01. Dalam arti kata mungkin maaf terjadinya mungkinnya baik pencurian atau ya jelas berhubungan dengan keamanan. Tetapi bukan berarti menyelesaikan ini bahwasanya berarti harus selesai. Enggak. Kalau memang enggak terselesaikan, bisa kita ke bagian contoh ke RT, baru nanti tingkatannya. Jadi ada tingkatan apa itu? Pertama lorong dulu, ya. Cuman nanti itu keamanan Pak ya. Yang keempat, ketua pemuda. Jadi tugas dari ketua inti ketua pemuda yang ingin kita sampaikan, yang pertama adalah mengkoordinir dan menyatukan pemuda pemudi di RT 01. Dalam arti kata ini mungkin tidak pernah kita lakukan juga kemarin. Yang kedua, membuat program-program khususnya biasa kepemudaan, kebanyakan mungkin di bidang olahraga Pak ya, kebanyakan ya. Kalau untuk seni itu mungkin yang lain lah nanti ya kan. Dan yang berhubungan dengan kegiatan kepemudaan, mungkin mungkin itu lebih tahu nanti ketua pemuda. Dengan catatan sama, setiap program dibicarakan bersama, apalagi berhubungan dengan mungkin sumbangan apa segalanya di bagian perangkat RT kita. Yang kelima, ketua wirid. Ketua wirid ini tugasnya yang pertama adalah mengaktifkan kembali wirid yang ada di RT 01. Dan di sini ada penambahan dia di seksi keagamaan. Kemarin kita ada informasi juga Pak Fauzi dari BSKM itu akan membentuk perangkat BSKM kecil di tiap RT. Karena selama ini di tiap BSKM di 6 RT ini kalau ada maksudnya musibah atau kematian, bahkan ada mungkin di tempat RT itu tempat RT tersebut yang meninggal, orang RT tersebut malah banyaknya nggak datang. Bahasa dalam arti kata mungkin hampir tidak peduli tahu tapi tidak bisa datang. Malahan orang lain di RT lain yang datang, sementara kejadian di tempat kita. Jadi itulah nanti akan kita bicarakan lagi gimana prosesnya, gimana bentuknya. Nanti ini berhubungan dengan ketua wirid dan seksi keagamaan. Yang keenam, kita akan membuat yang namanya ketua sosial. Ketua sosial ini membuat program yang berhubungan dengan sosial. Karena selama ini pengalaman kita, sosial ini wirid itu ada wirid bapak-bapak, ada wirid. Ya. Oh yang saya lupa, kalian wirid ini ada dua. Pertama ke wirid bapak-bapak, yang kedua wirid ibu-ibu. Kalau wirid ibu-ibu mereka udah bentuk ketua masing-masing, yaitu ketuanya Bu Besmipet. Ya, yang siang tadi udah kita ketemui dan dia pun membicarakan tentang program-program wirid ibu-ibu ya. Yang selanjutnya ketua sosial. Karena ketua sosial ini dia berhubungan, ini rencana mau kita hidupkan kembali. Contoh mungkin adanya orang sakit mungkin ya, tapi sakitnya jangan pura-pura sakit ya kan. Jadi sakit kepala, aku sakit kok nggak dikunjungi, kok nggak dikasih ini gitu kan. Padahal sakitnya cuma mungkin sakit kepala, entah sakit kepalanya pun pikirkan yang mungkin yang di luar itu lah. Yang penting
Yang kedua, ini perlu juga karena setiap kita lihat acara hajatan ini kita kan membutuhkan orang banyak. Tentu kita mengkoordinir orang untuk bagaimana satu. Ini mungkin salah satu juga bisa diinformasikan ke ketua sosial. Nanti baru kita bisa bicarakan ketua sosialnya lah memprogram gimana. Contoh ada pesta atau mungkin ada hajatan yang besar ya, yang membutuhkan orang ramai. Itu salah satunya. Yang ketujuh, ketua gang. Ketua gang ini sedikit agak berat. Ya, pertama dia menyampaikan informasi dari ketua RT baik berupa lisan maupun tulisan ke gang atau lorong masing-masing. Informasi ini kita kan biasanya tidak tahu orang pindah keluarnya di gang masing. Yang kedua, entah di situ ada kejadian-kejadian kriminal atau mungkin ada orang baru pindah entah dari mana kita nggak tahu. Jadi di situ kita untuk membantu di KRT-an untuk menginformasikan setiap kejadian yang meresahkan ya, khususnya ya. Kalau kejadian yang bagus kita nggak perlu laporkan. Yang keempat, oke udah saya sebut. Kedua udah termasuk tadi ya. Yang ketiga, memberikan informasi setiap warga pendatang dan pindah rumah dari gang atau lorong tersebut ke ketua RT. Jadi tugas ketua gang atau lorong ini, kalau terjadi masalah di gang baik itu sifatnya berhubungan dengan keamanan, dia tidak boleh melapor langsung ke RT, nanti tugasnya ke ketua keamanan. Jadi berhubungan dengan ketua keamanan, kecuali memang ketua keamanan tidak bisa mengcover, baru kita lapor ke RT dan kita turun bersama. Oke, jadi itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan. Nanti ini saya akan serahkan tugas inti perangkat ini ke perangkat yang terpilih malam ini. Pak, pertanyaan satu. Oke Pak, silakan Pak. Kalau untuk gotong royong gimana nanti masuk? Oh iya, saya lupa. Betul lagi belum ya? Ya, ketua goro. Maaf saya lupa. Oke, ketua goro. Ini ketua goro ini perlu juga ya. Cuman yang jelas tugasnya nanti Lebih mudah nih karena ada ketua sebenarnya lorong. lebih mudah karena dia nanti akan bekerja sama dengan ketua lorong. Memang kita ada rencana goro ini akan terbagi 3. Pertama, goro gang. Goro gang ya. Goro gang ini misalnya entah 2 minggu sekali, 3 minggu itu nanti masuk ke program ya. Yang kedua, goro akbar. Goro akbar ini yang kita lakukan misalnya entah sebulan atau 2 bulan sekali kita ngumpul, ya kan. Tapi kalau goro gang sendiri pun nggak mau, berarti lain. Yang ketiga, goro darurat. Darurat ini bisa mungkin ada kedatangan ketua dewan yang membutuhkan kita langsung membenahi ya. Ada orang Itu nanti ya. meninggal. Oke, kita langsung masuk di pemilihan. Pertama adalah Sebelum pemilihan dibacakan ini kira-kira udah pas kan? oke, iya Pak ya. Jadi Ada di sini tambahan lagi kan seksi-seksinya. saya sampaikan perangkat yang mau kita pilih adalah pertama sekretaris, insya Allah udah terpilih Pak Bendahara udah, ketua keamanan, ketua wirid bapak-bapak, ketua pemuda, ketua wirid ibu-ibu, ketua sosial, ketua goro, dan ketua lorong. Kira-kira ada penambahan lain dari bapak-bapak? Atau sudah pas? Apa udah pas itu perangkatnya yang kita susun? Cukup pas. Cukup Pak ya. Gua baru Oke, kita pilih langsung orang. aja. Pertama kita akan memilih yang menurut bapak-bapak cocok untuk mengemban tugas ketua keamanan untuk perangkat baru kita di RT 01. Oke Pak, silakan Pak, kasihkan ide dan pendapatnya supaya kita bisa cepat menyelesaikan. Tapi yang menurut orang-orang yang cocok Pak, kira-kira menurut bapak. Oke. Ada Pak? Yang menurut bapak cocok? Jadi kita demokrasi aja. Kita demokrasi, Pada intinya Pak, ya. semua nanti kita bekerja sama gitu kan. Ya. Jadi di sini semua kita bekerja sama. Ketua Keamanan. Keamanan usul Pak Gio Sinaga. Oke, usulannya 1 Catat. Pak Gio Sinaga. Oke, ada lagi usulan lain? Oke. Ada lagi Pak? Kita ambil dulu beberapa nama. Oke, Pak silakan. Kalau saya Pak Joko. Siapa? Mas Joko. Mas Joko. Iya, oke itu Pak. Ide nanti yang pilih masyarakat Pak ya. Mas Joko. Oke, ada lagi yang kira-kira punya ide, Pak? Tolong Pak. Sekretarnya stop dulu Pak, biar kita pikirkan dulu Pak ini siapa yang cocok ini. Nopal. Nopal udah Selamat kali ini ya. Pak, Ketua gang ya. dia udah kita buat ini, udah jabatan. Iya. Bang Nopal mana? Ya.
udah ada perencanaan di perangkat lain ya Pak, kayaknya cocoknya di situ Pak. Jadi siapa kira-kira? Ada kandidat yang lain? Yang dari luar? Yang dari luar Pak, Masuk, Pak, untuk masuk. ketua keamanan Pak. Masuk, Tolong, masuk. Pak, kasih Masuk, masuk. Pak. apanya apa masukannya Pak? Sorry KT, saya cuma menambahkan. Iya. Kalau seandainya ini kan wajah-wajahnya apa di sini nih? Iya. Buat tidak bisa juga. Suruh masuk. Pak, Iya. Pak, Masuk untuk lah. lebih Masuk lah. maksimalkan hasil rapat kita Pak, dimohonkan Pak masuk Pak ya. Masuk, Pak. Karena kalau kita cuma duduk di luar kayaknya, iya. Pak tolong. Pak Rehan, lantaran itu sesuai juga dengan Dia pekerjaan udah ada atau jam. sehari-hari dari Pak Rehan. Oke, silakan Pak. Apa Pak? Nanti kalau memang itu pilihan masyarakat, berarti saya harus mencari sekretaris dua yang baru. Ya kan Pak ya. Itu usulan Pak. Iya, oke, silakan. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita sudah punya 3 kandidat, kayaknya cukup ya. 3 ini saya rasa orang-orang yang berkompeten. Tapi untuk memilih kita. Oke, oke, terima kasih Pak ya. Ternyata ganteng Kak. Masuk lah. Masih banyak lah. Apa Pak? Kita kan butuh voting suara nih Pak ya. Minta tolong. Oke, kita udah dari Pak RT minta tolong kita semua. Aduh, saya nggak tahu. Sana. Oke, kepada pemuda juga yang ada di depan, tolong masuk karena ini voting juga, suara pemuda juga mempengaruhi karena ini berhubungan dengan kepemudaan. Rusdi, maju. Ini adalah bahwa Pak Rehan itu dia bergerak di bidang keamanan. Kalau nggak salah koordinator juga di salah satu perusahaan bagian keamanan. Itu latar belakang. Maksudnya saya menyampaikan ini sebagai pandangan untuk kita. Yang kedua adalah kalau Pak Gio kalau nggak salah ada apa namanya itu aktivitasnya itu bergerak di bidang hukum. Kalau Pak Joko tolong dibantu Pak kalau salah bagian persenjataan perbakin. Jadi 3 kandidat ini sama-sama memiliki power yang kuat. Dari masing-masing 3 kandidat yang kita sampaikan ini, kita serahkan seutuhnya ke forum siapa kira-kira yang cocok untuk ketua keamanan. Nah, jadi kita serahkan untuk membersihkan forum, kita serahkan ke moderator. Satu tukang Terima kasih tangkap, kepada tukang Bapak. tembak. Jadi itu ada gambarannya. Dalam arti kata itulah. Tunggu. Oke, silakan Pak. Ada yang mau disampaikan. Satu tukang nangkap, satu tukang nangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau sudah seperti itu udah kompak. Jadi sebenarnya nggak perlu kalian misalkan kasih plotting, ya kan? Tinggal kita bertiga aja. Oh. Kita pilih kita siapa ketuanya, yang 2 membantu. Oke, sip. Jadi kan lebih singkat. Jadi siapa ketuanya, yang 2 membantu. Oke. Yang bertiga, kira-kira siapa berembuk? Ketuanya aja tinggal pilih. Nah, Nanti kami berdua kalau Pak Gio yang menang, kita membantu saya. Oh, siap. kita akan setuju semua kan? Dari 3 orang itu ada 2. Oke. Dah. Oke. Nah, jadi kan singkat. Jadi ya. sekarang kita coba ya. 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 Jadi kita memilih Pak ini Gio. sebenarnya memilih ketuanya Pak siapa? Pak Gio. Pak Gio. Tunggu dulu. Oke, silakan Pak. Di gang yang aku ya Pak, yang kandidat tadi lah. Oh, iya Pak. Enggak. Pak? Ini kita berdasarkan kompetensi Pak. Kebetulan, kebetulan pula ya. Punya potensi. Iya, benar semua. Tapi bagaimana? Kembali ke audien lagi bagaimana gitu kan? Oke. Maka itu Keamanan bisa itu. ya. Bisa satu gang nggak masalah. Yang penting kan nanti ada koordinatornya di tiap-tiap gang. Ya, itu ada ketua koordinator gang kita. Jadi kerjasama nanti. Gang itu tadilah yang akan menyampaikan kepada perangkat-perangkat inti. Oke ya. Jadi ini tadi kita kasih usulan kepada audiens, kita kasih siapa yang cocok. Ternyata disarankan atau diinformasikan mengusung 3 orang, dan 3 orang ini bukan usungan dari kami.
Kami pun tidak tahu mereka apakah segang atau enggak, ya kan? Iya. Yang tahunya itu usulan dari kawan-kawan, maka itu kita catat. Dan kebetulan mereka satu gang, ya kita nggak tahu mungkin Pak ya. Lebih mudah Kita kerjanya berarti. ya masuknya itu mungkin gang belakang ya kan. Kita nggak tahu. Jadi ini kalau memang ada yang kandidat dari depan yang mungkin cocok, nggak masalah. Di apa juga kita masukkan juga untuk voting gitu Pak. Kebetulan ini 3. Kiranya betul. Oke kita lanjut. Oke untuk ketua kita pilih Pak. Pak Gio. Oke saya mau tanya, kira-kira yang memilih Pak Gio sebagai ketua, minta tolong Pak ya, angkat tangan ada memberikan sarannya. Silakan Pak, saya serahkan kepada anggota kawan-kawan yang hadir rapat pada malam ini. Oke Pak, silakan Pak. Mohon usulannya Pak, biar lebih cepat kerja kita. Oke, siapa Pak? Saya tidak tahu Pak. Ini terserah, semua bisa diusulkan Pak. Di sini. Semua bisa diusulkan. Peri lah. Oke, Bang Peri. Oke, itu ini apa Pak ya? Maaf, ini adalah usul. Ada lagi yang lainnya? Siapa? Ini saya ceritakan sedikit Pak. Kenapa nama saya dimasukkan, mungkin dari kawan-kawan ataupun bapak-bapak memasukkan nama saya. Mungkin dikenal, mungkin waktu itu mungkin saya sebagai perangkat. Tetapi di sini saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak. Dalam artian seperti ini. Kenapa apa yang disampaikan dari Pak Edi, saya langsung jawab pada malam hari ini. Kenapa saya tidak bisa bersedia jadi apapun dalam perangkat? Mungkin satu hal yang mungkin saya sampaikan, pada dasarnya kalau saya memberikan pertama sekali yaitu kesempatan pada bapak-bapak yang lain ataupun kawan-kawan yang lain, tetapi di sini saya selaku masyarakat RT 01 saya bersedia untuk membantu nantinya apapun nanti program yang akan dijalankan khususnya di kepemudaan. Mungkin kawan yang lain mungkin sudah tahu saya nanti seperti apa, nanti bisa diketahui juga. Alasan saya menolak sebenarnya pribadi Pak, mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Saya tidak ada menyinggung apapun dari dari RT terpilih. Saya sangat support dengan. Oke, kita Kalau pilih anggota sekarang tuh gimana? Oke, kita akan memilih. Iya Pak. Tidak ada yang lain gitu. Tidak ada lagi. Kayaknya tidak ada Pak. Yang punya potensi kayaknya cuma dia udah pegang di Kerwen. Kayaknya yang punya potensi sini kayaknya abang kayaknya yang disetujui. Oke deal ya. Deal. Kita masuk langsung kedua. Yang kedua adalah ketua sosial. Oke, ketua sosial ini yang bergerak seperti yang saya sampaikan tadi. Siapa kira-kira yang menurut bapak-bapak di sini untuk di bagian ketua sosial? Mohon Pak, apanya? Idenya atau mungkin yang untuk sosial ini Pak? Oke, silakan Pak. Tentu sosial ini lebih banyak berhubungan dengan masyarakat lagi sebelumnya ya. Iya, Pak. Bagaimana saya kalau mengusulkan Bapak RT kita yang lama? Iya. Sosial. Nah, Maaf, bukan saya apa tidak. Selama saya tahu, setiap ketua RT yang sudah berakhir di masa jabatan itu tidak pernah kita libatkan menjadi perangkat. Nanti kita libatkan sebagai penasehat. Kan seperti itu. Cuman di sini terserah. Saya pun tidak apa. Cuman kalau untuk perangkat saya menolak. Tapi kalau untuk dijadikan penasehat itu terserah dari ketua RT yang baru. Itu aja Pak. Setuju. Satu lagi Pak, saya usulan nih kalau untuk sosial mungkin selama ini banyak yang nggak tahu, mungkin dari perangkat lama juga. Kenapa saya limpahkan itu? Karena mungkin secara track recordnya ataupun pengalaman beliau sudah ada. Saya mengusulkan Pak Oyon atau Yuni Lepin. Karena beliau selama ini sangat aktif dalam kegiatan masyarakat di RT 01. Oke, itu sekarang saya mau tanyakan ke Pak Yonnya seperti apa Pak?
Ada pendapat Bapak? Ah? Enggak ada setuju. Kayaknya berat kali atau seperti apa Pak? Barek rasanya. Kalau ditanya gitu mana lah pasti jawabannya kan. Ya. Ada lagi. Kalau saya pribadi, ini saya pribadi ya. Mungkin saya walaupun saya sebagai pengacara tentu saya punya izin. Ya silakan. Ini saran Bang, kalau untuk sosial, beliau juga sangat aktif ya di RT 01, sangat aktif, dan ini saran dari saya itu Bang Rinal Sekolah. Oke. Ya, oke itu saran dari Pak Gio. Ya, saran saya. Oke. Kalau saya pribadi Pak ya, saya juga ingin menyampaikan saran. Saya lebih kalau saya minta teman Pak Daya untuk di bagian sosial. Itu kalau saya Pak ya. Keluarga. Oke. Saya di keluarga. Di depan lah depan. Yang di depan kira-kira ada punya apa calon lain? Ini kita maaf Pak ya, kita cuma menyarankan, bukan langsung memilih Pak. Ini ide loh Pak, pendapat. Kalau bagian sosial siapa kira Pak yang cocok menurut idenya Pak? Ya keluarkan aja idenya Pak. Nanti kita saat saya menyampaikan ide atau kawan-kawan menyampaikan ide, oh pilih belakang aja. Ini bukan pilihan Pak ya, ini ide, ini pemikiran pribadi. Kalau nanti ada kawan-kawan punya pemikiran, oh kayak itu cocok di depan sana, ini tolong Pak disarankan langsung disampaikan gitu. Ya siapa menurut Bapak? Memberikan kesempatan. Kebetulan kita ada warga baru, tapi saya perhatikan beberapa acara beliau aktif. Oh, ini kita memunculkan figur baru, mungkin nanti bisa kita saling ngajak bersama-sama untuk memajukan RT 01 khususnya, karena selama saya tengok beliau bisa aktif, biarpun beliau baru tidak kaku, dalam artian mungkin ada waktu kesempatan beliau bisa hadir. Kenapa tidak kita tempatkan beliau nanti di bidang sosial ataupun ketua sosial? Pak apa? Ridho Akbar Maulana ya. Oke, tolong Pak, siapa menurut Bapak di sini yang cocok untuk menjadi ketua Goro? Kasih idenya Pak, pakai skala pandemi. Pak Iwan, oke. Ketua Goro, ada calon lain? Pak, ada? Udah, Din. Oke, Din. Langsung Pak Goro. Din. Iwan Goro. Pak. Oke, Bisa ada yang menyalurkan Pak Indra. Jadi kira-kira di antara dua calon ini sama-sama orang yang terbaik di sini, tapi kita memilih yang menurut pemilihan terbanyak di sini. Siapa Pak? Cocoknya Pak Iwan atau Pak Indra? Pak Iwan. Oke, deal. Pak Iwan. Oke. Sip, nanti langsung buatkan dulu, tegak, nama tegak. aslinya. Mana Tegak dulu ya Bang, Swati ya. Oke. Kalau saya pilih kan besok lagi keroyong, saya minta sumbang bayar ya. Oke, selanjutnya kita sudah mendapatkan ketua Goro Pak Riswandi, dan saya mohon kepada Pak perangkat-perangkat nanti, maaf Pak ya, mungkin sebagian saya belum, yang setidaknya ini keagamaan Pak ya prosesnya, minimal orang-orang yang tentunya yang menurut kita di sini pengetahuan agamanya mungkin di atas kita lah, walaupun nggak banyak dikit tapi di atas kita. Nah, ini yang paling penting Pak. Ya silakan. Iya bendahara Pak. Oh benar itu. Iya Pak. Udah ada jabatan Pak. Izin Pak. Tidak boleh. Izin. Jatuh juga nih. Pak Pasaribu. Nanti anggota Pak Pasaribu. Oke, kita akan ada dua di sini, Pak Nebaho satu, yang kedua Pak Pasaribu. Siapa menurut bapak-bapak yang Jangan. cocok, karena ini dilempar ke forum Pak, tidak boleh pendapat pribadi Pak. Iya.
Oke. Demokrasi kita. Dipersilakan Pak, antara dua ini siapa Pak Hasan itu? Izin. Ini masalah agama. Iya justru itu. Izin Pak, ini kan ketua pemerintah. Jujur, kalau masalah agama ini saya saya sangat jauh ketinggalan. Nanti dibantu Pak RT nanti. Jadi Dibantu Pak RT nanti. saya lebih percaya. Dibantu Pak RT. Saya lebih percaya ke Pak Masaribu. Itu pertama. Yang kedua adalah, Nanti berdua Pak kerjasama. Saya Pak Masaribu. yang kedua lah, alasan saya kenapa tidak Jalan mana mau? Jadi anggota nanti. Pasar Ibu kan? Oke, jadi siapa Pak? Pasar Ibu. Pak Pasar Ibu ya. Justru itu. Maaf Pak ya. Gini Pak Masaribu, kalau masalah kurang aktif atau tidak aktifnya kita, itu kan nanti buat tadi waktunya kan ada. Iya. Bentuk anggota, ada ketua lorong lagi. Oke, kalau memang betul ada alasan dari Pak Masaribu, itu bisa kita terima juga harus kita terima. Karena yang lain ada alasan, siapapun harus kita terima juga alasannya. Daripada kecewa nanti masyarakat kan Oke, benar. Berarti di sini Tiket ke surga kan? Oke, jadi di sini berarti wirid RT ini kita serahkan ke ketua wirid lama. Pas. Ya, pas. Ya, karena ketua wirid lama kita luar biasa karena bisa mengkoordinir sehingga kita punya aset ya kan. Jadi aset itu udah tahu sendiri mereka apa-apa yang di situ. Iya, Pak ya. Pak Sri ya. Lapas. Tinggal lanjut lagi ya. Oke. Kasih dulu. Oke, silakan Pak Sri. Mana minyak satu lagi? Ini satu lagi mana? Mix satu lagi. Untuk kata penghormatan kami tumpahkan kepada pembawa acara tadi tanpa terkecuali. Baiklah, pada malam hari ini kita sengaja rapat untuk menyusun seluruh perangkat RT 01 yang terpilih. Di sini kami menyampaikan kami selaku ketua wirid bapak-bapak yang bernaung di kawasan RT 01 kurang lebih sudah 5 tahun kami sudah menjalankan perwiritan di RT 01. Di sini kami mohon maaf minal aidin wal faizin selaku ketua wirid di era Bapak Temi, yaitu baik itu kesalahan yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf kepada seluruh jamaah wirid RT 01 dan juga kita yang hadir pada malam hari ini. Kami mohon maaf karena selama perwiritan yang kami jalankan kurang lebih 2 tahun belakangan ini, wirid bapak-bapak itu sudah tidak berjalan. Vakum itu dikarenakan pandemi COVID-19. Kami mohon maaf juga yang sebesar-besarnya karena itulah yang cuma dapat kami lakukan selaku pengurus wirid, yaitu beberapa inventaris kita sudah disampaikan tadi oleh ketua RT yang lama dan sudah kita serahkan kepada ketua RT yang baru. Di sini kami mohon maaf juga sebetulnya untuk ketua wirid di lingkungan RT 01 ini, kami minta kepada kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini, janganlah kami yang lama ini, karena kami
sebetulnya sudah berjalan 5 tahun. Istilahnya kami ini bukan tak mau membantu apapun kegiatan kita di perwiritan di lingkungan RT 01 ini. Jika dibutuhkan kami bantu. Untuk ketua mohon sekiranya kita pilih yang lain selain. Iya. Saya minta tolong sama Pak RT lama untuk membantu jadi wakil ketua sosial. Oke. Gimana? Berubah ya? Dua-duanya masuk juga. Itu Bang Syarial sama Bang Inal. Nah itu nanti terserah dari kawan-kawan yang lain. Kalau saya itu Oke, jadi mana nih? Tunggu dulu, nanti berarti kan Mas Saril kan di Gang Anggur kan? Sekira nanti dipilih menjadi wakil ketua sosial. Yang di gang tersebut ada? Kita harus pilih juga ketua gangnya. Ada ya? Ada orangnya kira-kira yang Di nanti ketua dia di ngontrol. gang itu yang ada cuman Maksud saya kalau sekiranya enggak, bahkan nanti Pak Saril jadi ketua gang di gangnya gitu loh. Maksud ya, saya. kan ada dua nih Pak, Bang Inal sama Bang Oke, berarti mau pilih yang mana? Oh, Oke, gitu. Bang Inal atau Bang Saril? Karena yang saya kan Inal. Oke, Bang Inal ya jadi wakil ketua sosial. Bang Inal ya, si Bang. Ini si Bangnya, Bang Inal ya. Oke, sip. Bang Inal ya. Zainal Sikumbang Bang ya. Jadi Inal ini Zainal atau Rinal ya? Rinal Sikumbang. S. Oke, yang ke selanjutnya ketua Goro. Siapa wakilnya menurut Bang Pak Riswati yang cocok? Kalau saya si Agus. Nah, oke, berarti oke. Dia sering bercanda karena ini kerjasama. Oke. Oke. Oke, jangan kayaknya Bang Rusdi mungkin itu apa Pak? Coba yang lain Pak, wakilnya Pak. Menurut Bapak. Sinya berabi Pak, juga ketemu muda berabi aja jadi baca dong. Rangkap jabatan Pak ya, kalau gajinya berangkap dah barang. Kan ada anggota. Rival kan bisa. Rival. Oke. Oh, bisa. Keluarga ya. Keluarga ya. Keluarga ya. Siapa? Oh kalau ini aja gimana? Si Al. Coba si Al, mana si Al? Bang Al? Belakang. Ada. Ya. Itu ketua gang kami. Oh itu ketua gang Pak ya? Oh iya itu ketua gang katanya. Jadi siapa Pak selain dari Agus Pak kira-kira? Si Pak mungkin kan Kedua dia. Ya. abang kan ada apa yang mukul. Nya bagian ketua lorong nanti rencana. Itu orang nanti itu. Ketua lorong. Saya juga sendiri yang tidak bisa berkoordinasi sama wakil. Ya. Oke, gang ketiga, gang Duku. Kami tadi ada ketemu langsung dan bicara langsung di situ kepada ada namanya Pak Zafrizal dan dia kebetulan mau menyetujui untuk ketua lorong tadi Pak Zafrizal. Coba ini yang orangnya Pak, silakan Pak berdiri Pak biar lebih dikenal kawan-kawan di sini Pak. Oke, ini Pak ya Pak Zafrizal, deal Pak ya. Oke. Iya. Ya ini gang ketiga Pak. Lorong itu lorong apa namanya Pak? Duku. Dia gang Duku tuh Pak. Gang Duku. Gang Pak ini. Gang Duku nama. Gang Duku. Ada tulisannya. Tidak sama itu, lorong 8 dan Duku. Oh gitu. Ya kalau nggak salah ya. Bang Blimbing. Pak Indra tadi ya. Itu kan Pak Cipto itu. Oh Pak Rian. Rian. Pak Rian.
Iya, Pak Rian. Ya, Pak Rian tadi kami udah ngobrol dengan Pak Rian tadi Pak. Waktu Pak. Kalau bisa nama asli lah, nama panjangnya biar gampang dicatat Rianti namanya. Rianti. Oke, Rian ya. Oke, nomor 5 Gang Manggis, Pak Indra ya. Ya, ini Pak Indra. Nanti kita buat NSK-nya Pak ya. Kalau bisa nama gangnya langsung disebutkan di sini nih. Iya. Karena nanti kedepannya kalau insya Allah nanti kalau apa kan setiap gang itu ada Nomor nama. di belakang Pak Guru itu gang apa Pak? Sirsa, Pak Guru Sirsa. Sirsa. Terus Gangnya Pak Anas. Pak Anas tuh nama gangnya apa ya? Ada Nanti apa? kita tanya ke ketua lorongnya lah. Iya, iya. Yang jelas RT 01 nama gang itu nama buah-buahan semua. Ya. Oke, yang ketujuh Gang Mangga tuh Pak ya. Tempat Gang Manggis tempat Pak Pak Ot. Pak Ot. Catat sini. Gang Mangga ya. Begini, Pak-bapaknya Bang Jamal ya. Iya, iya, ini kan ada Pak nanti. Enggak, ini Itu gangnya ya. enggak, maaf Pak. Kalau Pak Jul itu saya tahu kenapa dari dulu saya tidak pernah membawa Pak Jul sebagai masuk ke perangkat. Karena Pak Jul lebih ibaratnya bukan lebih fokus. Karena tugas beliau di KPS lebih berat dia umas. Semua beliau handle. Nah, kalau saran saya Ya, pokoknya di gang tuh lah yang tahu itu siapa. kalau saran saya itu Pak Ujang. Pak Ujang. Yang ke-8 Gang Mangga Pak Rio. Gang ini Gang Pak Oyot ini kalau nggak salah. Pak Asri. Pak Iwan. Pak Iwan ya. Iwan. Gang apa namanya Pak Iwan? Rambutan. Rambutan ya, Pak Asri Samud. Iya, rambutan nih Pak ya. Rambutan di Lahabi Pak. Oke, Gang Rambutan ini siapa Pak? Yang untuk mendapatkan tidak cocok di situ? Bang Dedi. Kalau yang nggak ada di sini Nanti kita temui aja Pak ya. 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 Terus gangnya ya gang apa nama gang Bapak tuh Pak? Gang apa? Bang Andi. Ganangka. Gang Langka ya. Nah, catat juga nama gangnya kalau udah ada namanya. Gang. Kamaran. Siapa Pak? Yang cocok di situ? Bang Andi. Bang Andi, Pak Marat. ada orangnya di sini. Ada. Pak Marat ya. Masuk Pak Maran. Pak Marat ya. Oke, yang 10 ini gang kami apa namanya? Pak Dedi dia, ketua gangnya Pak Dedi. Ketuanya Pak Dedi Jahit ya. Pak Dedi, ya. Chandra juga. Ya Dedi Chandra namanya itu. Iya, Chandra. Iya Pak. Maka itu kan ada 2 Dedi Chandra. Nama gangnya ada. Ceri. Namanya Junaidi Tap. Nah ini ya. Oke, selanjutnya Gangnya saya tuh. gangnya Apa Pak nama? RT. Sehidayat. Pak Dayat ya. Pak Dayat. Sip. Oke, gang selanjutnya Bang Remon. Pak Remon. Udah. Jadi gangnya Bang Remon itu kan di belakang masih ada satu gang, tapi cuma 3 rumah. Itu include jadi satu aja. Kecuali nanti kalau udah ada penambahan warga, kayaknya layak untuk kita tambah gang, kita tambah gang. Sama seperti gangnya Pak Guru kan. Pak Guru kan Bang Aris, Bang Arif ya, Bang Arif. Semua kan ada 3-4 rumah lagi kan, itu include di Pak Guru aja. Oke, jadi ini kita ada pilih hasil rapat kita malam ini. Kayaknya Selamat pagi SPDI, Sekretaris saya sendiri Mardianto dengan Pak Rehan, Bendahara Pak Abdullah Nopal, Keamanan Pak Jio, Wakil Pak Joko, Ketua Wirid Bapak-Bapak, Ketuanya Pak Santo, Wakilnya Pak Pasaribu, Ketua Pemuda Pak Rusdi, Wakilnya Pak Nopal, Ketua Wirid Ibu-Ibu, Ibu Besbet Warista, Ketua Sosial Pak Rido Akbar Maulana dengan Wakil Pak Rinal Sikumbang, Ketua Goro Pak Riswandi dan wakilnya Pak Saril, dan Ketua Lorong di sini Pak Masri S, Pak Aruna, Pak Zapril Pak ya, Pak Rian, Pak Indra, Pak Jamal, Pak Rio, Pak Rohim, Pak Maran, Pak Dedi Chandra, Pak Darwinsah, Pak Junaidi, Pak Dayat, dan Pak Remon. Jadi itu hasilnya. Jadi saya mohon kepada perangkat yang telah terpilih untuk memberikan nomor handphonenya kepada bagian sekretaris supaya untuk ini Pak, supaya kita lebih berkoordinasi untuk bekerja Pak ya.
ya Pak ya, kita minta tolong yang dibutuhkan kerjasama. Karena apalah artinya RT, apalah artinya sekretaris kalau tidak didukung oleh perangkat-perangkatnya, apalagi masyarakatnya. Itu yang penting. Oke, jadi yang lanjut acara kedua. Acara kedua ini simpel. Saya punya benda untuk kerja pertama kita ini adalah kerja perangkat yang tertera di sini. Gimana? Oke, Harus tapi ada yang lain ketuanya. bukan berarti tidak Harus ada membantu. ketua koordinatornya. Ya, jadi untuk ketua ininya kita ambil dari perangkat di sini Pak. Asalnya Pak Mardianto. Nggak bisa Pak, soalnya banyak nanti kerjaannya. Saya surat menyurat lagi. Iya. Bagian Jadi, sosial lah. bagian ini kita akan serahkan ke Ketua Irit juga termasuk nih. ketua pemuda. Berarti ketuanya Pak Rusdi. Sip? Oke, ini main cepat Pak ya. Pak Rusdi. Tapi biar Oke, Pak, ya. biar alim. Ya. Oke, jadi ya terus wakil Pak, siapa? Di antara perangkat kecuali saya Pak ya. Saya mau menurut Bapak yang jajak. Wakilnya. Yang pakai kacamata yang mana Pak? Pak Gio. Oke. Wakil Pak Gio. Jadi ini Pak tugas kita semua sebenarnya. Kita untuk anggap aja ini kerja pertama kita sebagai seluruh perangkat yang baru. Jadi tidak dibebankan di luar itu dulu Pak ya. Jadi nanti kita juga mohon kepada penasihat dan pembina untuk ikut andil di kerja pertama kita ini. Wakilnya ya Pak Gio. Sip Pak Gio. Oke, siap. Sip. Oke. Apa nih tangan apa wakil Pak? Terus awak nih tangan awak nih tangan. Ya. Gio. Ya Pak Rehan. Oke, sekretaris. Terus bagian perlengkapan Perlengkapan. apa? Ketua langsung ya. Ya, ketua perlengkapan. Ketua kita goro lah. Ya, karena warga. Ya Pak ya. Oke, dan selanjutnya setelah kita buat sketsa ini tentu tanggal Ya. kapan mau kita buat Pak ini. Ya. Nah ini kira-kira kapan menurut berdua kita akan mengadakan acara halal bil halal di lapangan SMP ya, Pak ya. Assalamualaikum. Oke, salam. Oke, dan selanjutnya di sini untuk mengkoordinir acara halal bil halal ini mungkin perlu adanya rapat. Jadi Ya, setelah ini ada rapat lah. Nanti rapatnya saya serahkan kepada siapa? Pak Rusdi. Ya Pak ya. Kapan kira-kira mau diadakan untuk apa aja mau kita buat di halal bihalal tadi Pak ya. Jadi nanti rapatnya nanti bisa Pak Rusdi yang mengatur jadwalnya untuk kawan-kawan Pak ya. Ya, satu tambahan lagi di acara kita nanti itu saya akan menghadirkan semua RT yang ada di Payung Sekaki beserta RW-nya. Kalau perlu nanti Pak Lurahnya saya undang. Kepala desanya, Pak Lurah. Kayaknya harus serius ini. Iya. Kita mau Karena datang mengapa ke bukan saya terlampau ambisi, kedekatan saya dengan pejabat-pejabat baru kan ada. Kalau ini udah terprogram dengan baik, saya akan baca nih bagaimana kinerja, kemampuan, kekompakan kawan-kawan. Kalau ini profesional, saya rekam semuanya ini. Saya akan tunjukkan ke Pak Wakil Gubernur Riau. Ya kan? Tujuannya untuk apa? Saya buktikan apa yang saya katakan dulu sama Pak Wagub. Ini Pak orang-orang yang ada di Perumahan Payung Sekaki terutama di masa saya orangnya solid-solid Pak. Ini kondisi jalannya. Mengapa? Ya mohon maaf, apa yang saya lakukan ini memang bagi orang yang nggak paham, terlampau apa ya? Vulgar atau apa ngapa, apalagi Pak RT nyoting-nyoting ini kan. Saya punya tujuan jangka panjang gitu kan. Nah, dan itu udah saya kerjakan dari berapa tahun yang lalu dan saya bisa berangkat, nggak saya rekam ya. Gitu. Nah, mungkin itu aja sebagai tambahan-tambahan aja. Oke, jadi itu aja Ya. yang disampaikan Pak RT kita yang untuk koordinasi nanti Pak ya. Jadi nanti saya minta tolong untuk perangkat Pak, ini maaf saya kasihkan kertas, tolong nanti yang perangkatnya di sini yang ada yang telah terpilih, saya minta nomor handphonenya dicatat aja Pak ini di sini nanti Pak ya sebelum kita pulang nanti. Yang kedua, Pastikan namanya jangan salah. ya pastikan namanya Pak ya, jangan salah. Yang kedua nanti untuk selesai acara ini maaf Pak ya, biasanya kan kebiasaan kita nih Pak, selesai acara kita nggak mau tahu. Udah Ini. Alhamdulillah apa yang telah kita rencanakan penyusunan perangkat RT beserta anggotanya, ketua lorong dari masing-masing gang
beserta pembina alhamdulillah sudah clear. Langkah berikutnya kita akan kerja terus nih, kita akan kerja terus bertahap. Tentu kita akan buat arsip-arsip, kita buat dena. Kalau bisa nanti di kantor pos juga udah ada mading struktur. Kemudian tadi saya sudah survei juga ke lokasi dena RT 01 seperti apa modelnya ininya, supaya apa orang-orang baru bisa membaca. Dan setiap gang nanti saya pinginnya itu ada nama gang, makanya kita patenkan gang ini apa namanya. Kalau bisa ada plang nama gang Anggur, gang Markisa, gang apa gitu ya, kita patenkan yang belum ada namanya. Dan itu semua butuh waktu dan proses gitu kan. Insya Allah atas kekompakan kita semua bisa terjalin lah, semakin kompak, semakin rukun, semakin maju ke arah yang lebih baik. Kemudian malam ini kita fokusnya ini, kemudian kita fokus panitia untuk tabligh akbar. Nanti baru kita akan rapat lagi tentang program. Ya, mungkin di akhir bulan 6 atau di awal bulan 7 kita akan rapat kapan kita mulai wirid RT 01-nya. Kapan kita akan melaksanakan program A, B, C, dan D. Dan itu butuh waktu gitu. Karena mengapa saya nggak mau semangatnya di awal 5 tahun nih loh. 4-5 bulan semangat saya itu loyo. Nah, jadi step by step. Insya Allah apa yang diinginkan masyarakat bisa kita realisasikan gitu. Kemudian nanti kita akan bahas juga hal-hal penting yang kita anggap perlu untuk kemajuan kita semua. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang telah ditunjuk bisa melaksanakan tugas dengan baik secara profesional sehingga bisa membantu kinerja kita semua. Bagus suksesnya program yang dibuat oleh RT 01, artinya suksesnya kita semua ya, suksesnya kita semua. Karena kita berjalan bersama-sama. Boleh. Saya pun belum paham nih bagian tugas-tugas ketua gotong royong nih. Udah Pak, udah dibacakan tadi Pak. Nanti ada. Nanti kita akan kasih suratnya Pak. Oke. Yes. Ya. Kita bersama kan seandainya ada yang nggak datang atau ada teman. Itu masuk di program Pak. Itu di program. Nanti itu nanti. Malam ini nggak kita bahas. Yang jelas nanti setiap ketua lorong, setiap ketua seksi ada semacam SK penunjukan ya. Jadi setiap ketua lorong, ketua dari setiap seksi ini ada surat penunjukan tugas dari RT 01 beserta tugas dan kewajibannya gitu. Semuanya detail insya Allah. Kemudian nanti RT, sekretaris, bendahara insya Allah kita akan buat pelang namanya kan. Pelang nama RT itu harus ada setiap rumah RT-nya gitu. Nah, itu impian-impian program kita ke depan, tapi tidak terlepas semuanya itu ujung-ujungnya kan duit. Nah, nanti kita pikirkan bareng-bareng. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan kepada moderator. Ini sambil berjalan ya. Nah, oke. Ayo, oke silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita sudah selesai membentuk seluruh perangkat RT 01 yang baru. Di sini kami sampaikan sedikit yaitu soal tempat yaitu sebagai gudang bagi kita bagi kami yang lama, yaitu tempat penyimpanan inventaris kita yang ada di RT 01 yaitu di blok C 13 nomor 7, yaitu rumah tersebut kami pinjam untuk penyimpanan alat-alat kita selaku Ketua Wirid RT 01. Dengan sudah selesainya atau terpilihnya ketua perwiritan yang baru, tentu rumah tersebut berkemungkinan akan kami serahkan kembali kepada pemilik rumah tersebut. Itu perlu juga kita pikirkan nanti, atau kita hubungi lagi yang punya rumah dengan penanggung jawab yang baru, itu bisa
nanti kita hubungi, nanti kita koordinasikan juga sama yang punya rumah. Kami yang koordinasi itu boleh, Bapak Ketua RT juga boleh, atau pengurus wirid, Ketua wirid juga boleh. Nah, dengan begitu, karena sampai saat ini itu kuncinya masih kami pegang, masih sama kami ya Pak RT ya. Itu jika diperlukan suatu saat nanti kami persilahkan untuk mengambil Komunikasikan rumah, Pak Wirid sama ya, Bapak. untuk mengambil kuncinya ke rumah. Itulah cuma usulan dari kami. Jika rumah tersebut